Sebut Marisha Icha, Germo, dan Ani-Ani, Medina Zain resmi jadi tersangka pencemaran nama baik. Medina Zain resmi ditetapkan jadi tersangka pencemaran nama baik setelah dirinya menyebut Marisha Icha sebagai Germo dan Ani-Ani. Selebgram Medina Zain resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Marisha Icha. Sebelumnya, Marisha Icha telah melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September tahun 2021 lalu terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kala itu, Marisha Icha mempermasalahkan unggahan Medina Zain soal Germo dan Ani-Ani yang ditujukan kepadanya. Tudingan soal Germo dan Ani-Ani dari Medina Zain ke Marisha Icha menurut pengacara Marisha Icha disebut tidak berdasar. Kini, imbas tudingan tersebut, Medina Zain akhirnya ditetapkan tersangka pencemaran nama baik. Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Marisha Icha, yakni Ahmad Ramzi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, hari ini laporan polisi yang kita buat pada tanggal 5 September telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka, kata Ahmad Ramzi dikutip tribunstyle.com dari Tribun News, Rabu, tanggal 5 Januari tahun 2022. Ditetapkannya Medina Zain sebagai tersangka, Ahmad Ramzi memastikan bahwa Marisha Icha sudah menutup pintu damai. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari tahun 2022, ujar Ahmad Ramzi. Medina Zain diketahui dilaporkan oleh Marisha Icha ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah salah satu postingannya dianggap menyinggung Marisha Icha. Oleh Medina Zain, Marisha Icha disebut sebagai Germo dan Ani-Ani. Dalam laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor. Pasalnya sendiri Bang, pasalnya yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang EPI juga, dan atau pasal 310 dan 311 kita Undang-Undang Pemberantasan. Yang disangkakan apa aja Bang? Yang disangkakan apa? Yang disangkakan tentang menuduh klien kami ini melakukan jadi begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sobokan, atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa mengartikan lah, bahwa ya ada gratifikasi di situ. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu. Karena di penghargaan itu, dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia, termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin ya, kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencerminkan dengan baik pelapor yang dikeluarkan oleh Warta Ekonomi Intelijen. Kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah dilihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh bilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang di sini adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih
video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Dan saya kira itu beberapa hal yang